Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Bekam Syasihaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Anissa, saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetya Hidayat Nasution dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Agina Zahida dari kelompok 2. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa malwafa. Rabbi syarah li sadiri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah pembelajaran yang berjudul Computer Based Information System. Kami akan menjelaskan pengertiannya, tujuannya, fungsi dan komponennya, serta beberapa contoh dari CBIS tersebut. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Pengertian CBIS, Computer Based Information System, atau yang berarti sistem informasi berbasis komputer, adalah sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan juga dapat digunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, serta kendali, visualisasi, analisis, dan sebagainya. Tujuan CBIS. Tujuan utama CBIS adalah sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntansi, penggajian, manufaktur, pembelian dan distribusi, dan lain sebagainya. Tren terbarunya yaitu adalah bagi organisasi untuk mengintegrasikan solusi software atau perangkat lunak mereka yang terpisah, sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk memantau apa yang terjadi di mana saja dalam organisasi secara real time. Fungsi CBIS. Sistem CBIS digunakan dalam berbagai cara. Salah satunya mereka digunakan untuk mengontrol dan melaporkan pengeluaran dalam organisasi. Fungsi dan kegunaan lainnya adalah dalam sistem manajemen lalu lintas dan basis data registrasi populasi. Sebagai contoh, misalnya sebuah langkah menuju rekam medis elektronik, yang berarti bahwa dokter dapat melihat riwayat medis pasien secara online dan meningkatkan kemampuan diagnostik mereka. Komponen-komponen dari CBIS atau Computer Based Information System yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada hardware. Komponen yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Ini adalah perangkat seperti monitor, prosesor, printer, dan keyboard yang semuanya bekerja sama untuk menerima, memproses, menampilkan data, dan juga informasi. Dan yang kedua ada software, di mana komponen CBIS yang ini berikutnya adalah perangkat lunak atau software. Ini adalah program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. Dan yang selanjutnya ada database. Basis data atau database adalah pengumpulan file atau tabel terkait yang berisi data terkait. Dan selanjutnya ada network. Jaringan atau network adalah sistem penghubung yang memungkinkan beragam komputer untuk mendistribusikan sumber daya. Dan yang terakhir adalah prosedur. Komponen CBIS yang terakhir adalah prosedur, perintah untuk menggabungkan komponen di atas untuk memproses informasi dan menghasilkan output yang disukai. Pekerja teknologi informasi kemudian dapat menggunakan komponen-komponen ini untuk membuat sistem informasi yang mengawasi tindakan keselamatan, risiko, dan pengelolaan data. Tindakan ini yang dikenal sebagai layanan teknologi informasi. Beberapa contoh CBIS. Contoh yang pertama yaitu SIA, atau Sistem Informasi Akuntansi. SIA ini adalah software atau perangkat lunak yang melaksanakan aplikasi perusahaan. Aplikasi ini biasanya ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Pengolahan data dari sistem ini terdiri dari 4 tugas utama, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan menyiapkan dokumen. Yang intinya, sistem ini bertugas untuk mengumpulkan data yang menyimpan aktivitas perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi tersebut bagi pemakai di dalam dan juga di luar perusahaan. Contoh yang kedua adalah SIM, atau Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah pengembangan serta penggunaan sistem informasi yang handal pada organisasi-organisasi. Beberapa fungsi dari Sistem Informasi Manajemen ini adalah meningkatkan aksesibilitas data yang disajikan secara sempurna, menjamin tersedianya kualitas dan juga keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, dan memperbaiki produktivitas pada pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sebuah sistem. 3.
Sistem pendukung keputusan atau DSS atau SPK. Sistem pengambil keputusan Decision Support Systems yang disingkat DSS adalah bagian yang dari CBIS atau Computer Based Information System yang digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan, atau dikenal juga dengan sebutan SPK, yang merupakan singkatan dari Sistem Pengambil Keputusan. DSS di sini atau SPK dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari kasus tertentu. Berdasarkan pendapat ahli Moore dan Cheng, SPK atau DSS ini dapat digambarkan sebagai sebuah sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan, sistem yang berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan yang digunakan pada waktu tertentu. 4. Office Automation atau OA. Contoh CBIS selanjutnya adalah Office Automation atau sistem otomatisasi kantor. OA merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui pemugaran pelaksanaan pekerjaan demi untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan. Awal mula dari sistem OA atau sistem otomatisasi kantor ini adalah pada tahun 1960-an pada saat IBM membangun kata word processing untuk menyebutkan kegiatan divisi mesin tik listriknya. OA atau sistem otomatisasi kantor termasuk penggunaan alat elektronik dalam memudahkan komunikasi formal dan juga informal, terutama saat berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang yang ada di luar perusahaan dalam meningkatkan produktivitas. 5. Sistem pakar atau expert system. Sistem pakar atau expert system adalah suatu aplikasi Android, perangkat komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih ahli manusia tentang suatu bidang tertentu. Jenis program sistem pakar atau expert system ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan protesis pada tahun 1960-an sampai 1970-an yang kemudian diterapkan secara komersial selama tahun 1980-an. Kesimpulannya, CBIS adalah sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan juga dapat digunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi serta kendali, visualisasi, analisis, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk solusi perangkat lunak akuntansi, penggajian, manufaktur, pembelian dan distribusi, dan lain sebagainya, yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan melaporkan pengeluaran dalam sebuah organisasi. Nah, itu tadi presentasi pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kami yang kurang tepat, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.